I'm ready. I'm ready, I'm ready. Cibel. Akhirnya dia tahu. Ganteng banget. Tuh, kenapa sih kayak? Aduh. Kinap kan, kinap. Dateng dong. Dateng dong. Dami, Ketahuan kan? Itu. Tuh, speechless dia nggak bisa ngomong apa-apa. Bosok. Apa sih harmoni? Halu ya, gitu loh. Apaan sih? Kacau. Hai, gue Marsha. Hai, gue Selin. Hai, gue Jamie. Gue tim Jipyong dong. Gue dari tim Jipyong. Jipyong. He's the one for Dalmi. Dia karismatik dan karena dia Jipyong. Soalnya Jipyong tuh ganteng banget ya. Enggak sih, sebenarnya bukan gara-gara itu doang. Kalau dari personality-nya dia tuh kayak dewasa, terus cool gitu. Walaupun dia maksudnya agak kayak cuek dan kasar, tapi sebenarnya dia perhatian banget gitu. Terus udah mapan. Sekarang zaman sekarang maunya cowoknya mapan. Aduh gimana ya. Pertama ya, kalau misalnya mau jujur, looks-nya udah oke banget. Tajirnya udah oke banget. Nah, terlebih lagi tuh dia baik banget dan juga gimana ya, pengertian dan selalu ada dan mau membangun dan mengembangkan karakter Dalmi. Ini gue gak sabar banget waktu itu gue nonton ini. Tahu jawabannya dia. Jipyong lah. Pilih Jipyong. Tuh dia tuh pilih Jipyong. Bukan. Sosit banget cuma tahu tanaman doang ya. Itu beda banget tuh. Dia aja dari surat itu aja dia tahu kalau dosen yang sekarang itu bukan orangnya. Gue pro Jipyong banget ya. Gue setuju sama jawabannya dia ketika dia milih first letter. Orang yang dia pilih adalah dosen yang di letter yang 15 tahun lalu itu. Gue bakal jawab yang sama sih. Kalau misalnya gue jadi Dalmi, gue gak Kalau misalnya gue jadi Dalmi, gue gak bakal kepikiran yang aneh-aneh sih. Soalnya secara kan gue gak tahu kalau misalnya dosannya itu 2 orang gitu loh. Bahkan gue gak akan jawab kali ya, kayak apa sih harmoni? Halu ya, gitu loh. Cuma reactionnya yang gue harapin sebenarnya kalau gue jadi Dalmi, gue akan mencari tahu lebih lagi sih. Tapi gue tahu kalau deep down in my heart, ya bukan dosan itu. Oke, next video. Akhirnya dia tahu. Ini gue seneng banget pas gue liat ini. Dateng dong. Dateng dong. Oh, gue lega banget sih pas di sini pas liat ini. Kayak finally. You need to say something lah. Ketahuan kan? Ini sedih sih, kayak mukanya Dalmi tuh kayak 오늘 제가 깜빡하고 할머니 핸드폰을 들고 나왔어요. kayak gak terima gitu. Itu dosannya tuh bukan dosan. 핸드폰으로 이상한 문자가 왔어요. 팀장님이 여기는 어떻게 알아요? Udah jelasin aja, kasih tahu. 아는 사이예요. Ini jelek banget sih. 팀장님, 제발 Cibel. Mampus lu gak diangkat. Kinap kan, kinap. Pasti nggak tahu lah. Ya kali bakal tahu. Masih bohong aja kan?
Tuh ketahuan kan. Itu tunggu, speechless, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa jawab. Dami Dami Aduh. Kan kasihan. Daminya kasihan banget. Mampus. Ini mix emotion banget sih nonton ini sih. Gue di sini nih tuh kayak satu sisi seneng gitu ya, ketahuan. Cuma kayak gak tau liat ekspresinya Dalmi tuh kayak kenapa gak seneng gitu, kayak kenapa kayak lu shock banget. Ya untuk sisi dosannya sih gue akhirnya ketahuan gitu. Sulit ya. Kalau misalnya menurut gue sih, gue gak bakal bisa pilih sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya mungkin ya in real life, from my heart kayaknya gue bakal baper sama yang sekarang. Tapi dia kan udah, artinya dia bohongin gue selama sebulanan ini. Itu gak bisa dimaafkan segitu aja. So gue pasti feel betrayed gitu sama orang stranger ini kan. Lu udah stranger, lu udah datang ke kehidupan gue ngaku-ngaku, walaupun misalnya itu disuruh first love gue, ya kenapa lu mau gitu. Gue sebagai Dalmi juga ngerasa memang ini ada beda nih, dan kayak dari awalnya dia bohong-bohong segala aja itu udah mencurigakan banget kan. Kalau misalnya yang jadul tuh gue nggak tahu dia setelah udah bertumbuh apakah dia masih orang yang sama atau enggak. Jadi dua-duanya jadi on par gitu loh. Satu gue nggak tahu dia jadi kayak gimana, satu lagi juga sama ini kan berarti dia bohong, jadi gue juga nggak tahu dia sebenarnya kayak gimana gitu loh. Cuman logikanya sebenarnya kan sama si Mr. Han itu kan ketemu berapa kali, dan itu misalnya gue tahu oh sebenarnya dia tuh first love gue bakal yang lebih curious gitu loh tentang itu, tentang first love gue. Gue kayaknya nggak akan kayak ya mencoba untuk tahu lebih lanjut dosan dulu. Gue bakal nanya ke first love gue kenapa dia yang ngelakuin itu, and spend more time with him sih, kayak lebih ke sana. Kalau gue jadi Dalmi, gue akan nanya ke Helmoni sih sebelum gue mencari tahu dosan lebih lanjut. Jadi nggak ada tuh dosan-dosan sekarang, pasti udah Jipyo. Udah dibantuin, masih nonjok lagi. Ini kayak akhirnya keluap gitu gak sih emosinya, kayak semuanya orang udah nggak suka gitu dari awal dua-duanya gitu ya. Ya akhirnya keluarnya di sini. Tapi kenapa Jipyong tuh kayak orang-orang yang buff jago berantem gitu, kenapa dosa malah jadi lebih jago berantem? Padahal kan harusnya dia kayak cowok cupu yang nggak bisa berantem gak sih? Tuh mukanya dua-duanya udah kayak kesel kan satu sama lain. Baik banget sih lu Jipyong. Abis dipukulin aja dia masih bisa kasih advice gitu. Akhirnya malah minta bantuan. Menggelikan. Udah mukulin minta tolong. Harusnya dari awal kayak gini aja sih. Kenapa pakai pukul-pukulan dulu? Udah Jipyongnya sedih. Actingnya bagus banget sih Jipyong sih. Ya. Sama sekali nggak tepat sih. Kalau menurut gue salah sih. Memang gak seharusnya. Dari kalimat pertamanya dia ngomong katanya are you trying to hurt us? Bahkan awalnya si Jipyo tuh nawarnya plan B, yang akhirnya nggak mau ambil plan B-nya dan mau ambil Alex ya. Itu kan si dia yang mau sendiri kan. Gue ngerti orang ada emosi. Dia udah mikir lah, kan Dalminya dipecat kan. Ya dia udah gak bisa bareng si Dalmi dong. Mungkin dia ada ketakutan juga gak sih kalau akhirnya mungkin ya Dalmi sama Jipyong gitu. Ada satu sisi dia juga melampiaskannya ke sana gitu. Cuman ada orang buat ditonjok aja gitu. Tapi kan dia itu adalah mentor lu. Udah diajarin harusnya. Oh, udah diajarin. Itu guru lu loh. Bayangin aja kalau misalnya lu sama guru lu abis diajarin segala macam, terus lu malah tabuk-tabuk dia. Padahal yang nggak dengerin tuh lu gitu loh. Dia pun sebenarnya mau bantuin mereka semua si Samsantek itu buat maju, bukannya kayak menjerumuskan mereka untuk ke jalan yang salah. Gak ada respect sama sekali sih, kacau. Sebenarnya bisa dilakuin dengan cara yang lain, yaitu bener ngobrol, bener argue.
Ya jadi bagus juga ada fight itu sih. Itu bisa jadi salah satu komunikasi. Dua-duanya kayak akhirnya luapin gitu gak sih emosi. Memang mereka ya gak suka satu sama lain gitu, cuma mau gak mau harus berurusan kan. Tuh gue ke play. Sorry 1, 2, 3. Ini yang teasernya PHP banget sih. Nangis lagi dong. Aduh. 넌 편지 속 그 도산이가 아니야. Ini gue udah seneng kalimatnya, cuma ternyata PHP ya. Orang nggak pernah mulai mau break up gimana? Putusnya gimana? Mulai aja nggak pernah. Ya ternyata ya Dalmi suka gitu sama Dosan kan. Tuh, accept reality. Tuh, we're not kids anymore. Tuh, we can't dream forever. Sedih. Sumpah nangis lagi, gue kesel. Ya, gue sebagai tim Jipyong lihat scene itu ya udahlah memang writernya berpihak sama Dosan kayaknya. Awalnya gue udah seneng lihat teasernya kan, karena di teasernya cuma dikasih lihat yang si Dalmi ngomong ya lu bukan Dosan dari letter kan. Ya gue kira itu udah akhirnya dia mau sama Jipyong gitu, ternyata ini buat putus. Kesel banget. Gue nggak tahu pilihan lainnya apa sih opsinya sih. Kan Dalmi juga sakit hati soalnya kenapa cuman si Dosan ya, kenapa gue nggak dipilih, padahal kan gue CEO-nya, dia yang kayak bantu si Dosan supaya bisa ada di sini kan. Dan kalau misalnya suruh Dosan stay juga egois ya sih. Kalau nggak kayak gitu Dosan nggak akan pergi juga. Ya kan kalau misalnya dia suka sama Dosan ya kan dia tahu kalau Dosan memang pengen Samsung buat ya berkembang lah. Dan di Silicon Valley kan itu good option kan. Gue sebagai Dalmi juga udah gimana ya, udah frustasi gitu loh. Gue bakal lakuin hal yang mirip, serupa mungkin. Tapi ya apa yang Dalmi lakukan, gue rasa gue juga akan lakukan hal yang sama sih. Ya cuma kalau bener-bener gue tahu kalau gue sukanya sama Dosan yang ini, mungkin gue gak akan putusin. Ya gue gak ngerti juga sih sebenarnya Dalmi putusin juga buat apa. Padahal kan sebenarnya LDR juga cuma lu tinggal video call segala gitu kan. Ya itu memberikan harapan juga ke tim Jipyong lagi gitu. Makanya episodenya masih panjang. Ini tegang banget kemarin gue nontonnya. Ya pas kemarin gue nonton parah sih, gue kesel sih. Aduh, si Dalmi mah bukan gercep, ya udah telepon. Dia udah mau nelfon. 달미 씨가 힘들 때 생각나는 사람이었으면 하는데. Oh, bebek. 먼저. So sweet banget sih Jipyongnya. Tuh, kenapa sih kayak aduh. Dosan lagi. Dia telepon lagi. Sayang. Akhirnya ya setelah sekian tahun terus baru muncul, nggak ada kabar. Bagus. Ih, gue kesel banget nonton ini. I'm not okay. Dosan. 괜찮지. Ih, greget banget tau gak sih episode. Call Jipyong instead of Dosan. Go to Jipyong. Gue kesel. Hopeless. Bukan alam semesta, si writernya sih memang yang buat drakor tuh ya begini gitu. Honestly saying, it's not actually a real takdir sih. Bukan, gak ada belang sama Jipyong. Cuman ya sebenarnya juga gara-gara salah si Jipyong nggak sih? Yang kayak siapa sih Yongsil. 오후 2시 스타트업 릴레이 강연이 있습니다. Udah 3 tahun itu kayak masa Jipyongnya nggak bareng sih sama Dalmi itu. Ya lu selama itu ngapain gitu. Padahal dia tuh sebenarnya udah punya kartu ijo. Kartu apa sih namanya, kayak kartu yang di apa? Iya, lampu hijau. Lampu hijau dari orang-orang sekeliling dan dari Dalminya kalau dia mau, tapi malah dia nggak lakuin itu. Jadinya tuh diserobot dosan. Pasti ada peluang untuk dua-duanya depannya, cuma nggak tahu yang mana yang dipilih sama writernya. Jadi itu bukan takdir guys, bukan. Ini adalah ketidakgercapannya si Jipyong. Udah gitu aja.
yang berkesan karena Ji Pyong-nya ganteng. Gue paling seneng sih memang yang omanya sama Pyong sih. Terus si Ji Pyong cutie pie. Dari awal pas ketemu lagi, pas abisin dipukul itu juga dia ke omanya lagi. Yang lucu itu yang pas yang apa sih, sate itu, yang sate yang si Dalmi makan carrotnya itu lucu banget sih menurut gue. Dia kayak salting terus akhirnya makan carrot kayak kelinci. Scene yang paling gue suka ketika pas kecil si Ji Pyong mau kuliah dan dipeluk si omanya udah kayak family-nya dia. Itu banyak ya jadinya. Oke, thank you. Dadah.